pendek supaya pembelajaran kita lebih berkah dan lebih bermanfaat. Silakan mulai kalian dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, setelah kita berdoa, kita akan membacakan surat pendek dimulai dari Anas. Baiklah, terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih telah berdoa dan membacakan surat pendek bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir ajukan tangan. Silakan yang pertama Agis Putri. Terima kasih. Agis Mega Putri. Terima kasih. Audina Siti Fauzia. Terima kasih. Alia Iwandini. Terima kasih. Khairul Rizal. Terima kasih. Zikri Muhammad Taufik. Terima kasih. Putri Mutmainah. Sakit, ya, sakit. Ratri Kusuma. Izin. Reni Julistian. Alhamdulillah. Rasa Fauzia. Alhamdulillah. Satrio. Alhamdulillah. Siti Yusi. Alhamdulillah. Sofi. Alhamdulillah. Winda. Ya, baiklah anak sekalian. Berarti di sini yang tidak hadir 2 orang. Yang pertama yaitu Putri Mutmainah sakit. Semoga Putri sakitnya ini diberikan cepat kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Supaya nanti Putri bisa bersama-sama lagi dengan kita untuk memulai pembelajaran seperti biasanya. Silakan teman anak-anak sekalian keluarkan buku catatan dan buku paketnya. Dipersiapkan. Sudah siap? Sudah siap? Ya, baiklah anak-anak sekalian. Materi hari ini adalah masih materi tentang S3 atau persuasi. Tapi Bapak, kalau di pertemuan yang kemarin kita mengambilnya pengetahuan. Nah, sekarang kita mengambil dari pengetahuannya. Baiklah, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif? Saya Pak. Silakan Basel. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang digunakan untuk menyampaikan saran, ajakan, atau bujukan kepada masyarakat untuk menyetujui
sesuai gagasan yang disampaikan dan melakukan tindakan secara sukarela. Baik, terima kasih Rasa. Berarti Rasa masih ingat. Jadi yang namanya tes pidato persuasif adalah pidato yang berupa ajakan, mengajak kepada masyarakat. Baiklah, ada yang tahu tidak bagian dari teks pidato persuasif? Saya Pak. Silakan. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting. Itu bagian dari teks pidato persuasif. Jadi ada tiga. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Baiklah, terima kasih untuk Rasa dan Sofi. Berarti masih ingat ya. Nah, materi yang sekarang itu adalah tentang menganalisis struktur teks dari pidato persuasif dan kebahasaan, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, beda nanti antara bagian dan struktur. Kalau bagian tadi ada yang namanya pembukaan, isi, dan penutup, nanti di struktur ada beda lagi. Ya, bisa dipahami? Ya. Baiklah. Nah, kenapa kita mempelajari teks pidato persuasif? Karena supaya kalian nanti bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, baik dari media televisi, media apapun, atau langsung disampaikan oleh orang tersebut kepada kalian atau kepada orang banyak. Nanti inti dari materi yang disampaikan atau pidato yang disampaikan kalian dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang kita lihat dari PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Perhatikan dulu, ya. Ini Bapak akan menyampaikan PowerPoint dari pidato persuasif, yaitu tentang struktur dari pidato persuasif dan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Untuk itu dimulai dari sini dulu. Ini materinya, PPS 3 pidato persuasif, disusun oleh Hambali SPD. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama ini 3.4 3.4.1 menganalisis struktur teks pidato persuasif yang diamati. Nanti kalian bisa mengamati video contoh pidato persuasif yang disampaikan oleh teman kalian. Lalu yang kedua, indikatornya 3.4.2 menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang diamati. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Baik, kita lanjut. Lalu kita lihat struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Strukturnya, kebahasaannya. Nah, ini adalah struktur pidato persuasif. Kalau tadi bagian pidato persuasif itu beda dengan struktur. Kalau bagian berarti ada isi, ada pembuka, ada penutup. Tapi dari struktur itu susunannya beda. Ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, ada penguatan pernyataan posisi atau ajakan. Nah, tapi penempatannya itu sama. Pernyataan posisi itu sama dengan pembukaan. Tahap argumen sama dengan isi, penguatan pernyataan posisi sama dengan penutup. Nah, yang namanya pernyataan posisi itu adalah pendapat terhadap masalah. Tahap argumen yaitu ada argumen kuat dan argumen lemah. Kemudian yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi atau ajakan. Lalu selanjutnya kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan pernyataan langsung atau kata sapaan orang tua. Ada yang tahu nggak arti kata sapaan?
menyapa. Contoh dalam pidato seperti apa? Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Ada lagi? Kepada Bapak Guru. Kepada Bapak Guru. Bapak Guru yang terhormat. Betul. Itu adalah contoh dari sapaan orang tua. Baik, ya. Lalu yang kedua, itu ada namanya penggunaan kata kerja emotif. Apa emotif? Ada yang tahu? Emotif? Siti Yusi? Apa emotif? Melibatkan perasaan, betul. Jadi yang namanya kata kerja emotif adalah melibatkan perasaan. Ya, jadi kalimatnya itu membawa perasaan kita ke arah mana? Apakah bahagia, senang, sedih dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah kata perujukan. Ada yang tahu kata perujukan? Rasa perujukan apa contohnya? Tidak tahu. Antum Sofi? Perujukan? Ada yang tahu? Siti? Nah, perujukan itu adalah biasanya merujuk kepada misalkan data tersebut berdasarkan data dari mana asalnya. Gitu kan ya? Berdasarkan fakta dari mana? Misalkan apakah data dari sekolah atau data dari dinas atau data dari penyelenggaraan sesuai dengan kejadian, misalnya ada tanggal, ada bulan, ada waktu. Itu adalah perujukan. Bisa dipahami? Baik. Lalu yang keempat adalah kosakata bidang ilmu istilah. Ada yang tahu? Istilah? Istilah? Rizky, istilah apa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Ya, tidak apa. Karena ini baru diajarkan. Istilah itu berkaitan dengan ilmiah, yaitu berkaitan dengan bahasa yang istilah berkaitan dengan yang intelektual. Nanti ada contohnya disajikan. Lalu yang kelima, ada namanya kosakata bersifat mengajak. Ada yang tahu mengajak? Mengajak apa? Sebelah sini. Mengajak, persuasif mengajak. Di dalam pidato ada kata mengajak. Contoh misalkan, mari kita membuang sampah. ya apa tadi? Mari kita membuang sampah. Mari kita membuang sampah. Itu adalah kata ajakan. Jadi kata ajakan itu bisa mari, bisa ayo dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ya. Kita saksikan contoh pidato yang disampaikan oleh teman kalian. Kita saksikan dulu.
Bapak Ibu Dewan Juri. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat yang dilimpahkannya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan lomba pidato ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Bangga Berbahasa Indonesia. Hadirin sekalian, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mencerminkan kepribadian bangsa sebagai bahasa nasional yang menjadi identitas kita sebagai rakyat Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa yang maju, baik suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu adalah kewajiban kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai warga negara yang mewarisi segala perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan, "Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia luar biasa. Bersatulah negeriku, bersatulah bangsaku dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalismemu untuk membangun dan menyatukan negara Indonesia melalui bahasa Indonesia." Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebelum saya akhiri pidato singkat ini, harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap negara Indonesia dan juga mencintai budaya asli Indonesia, mencintai produk asli Indonesia dan bahasa Indonesia khususnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah contoh pidato untuk mengerjakan KKP nanti. Nah, kita masih sama-sama, ini adalah contoh, ini adalah contoh mana yang masuk struktur ketiga tadi, gitu kan ya? Yang ketiga tadi kita lihat, gitu kan ya? Mana termasuk struktur yang ketiga tadi kita lihat. Kita lihat bagian mana dan pembahasannya itu yang mana saja. Sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD, supaya kalian lebih paham dan lebih memahami dan jawabannya tidak kemana-mana. Masih dibuka. Nah, ini pernyataan posisinya itu ada di. Nah, ini pernyataan posisinya. Hadirin sekalian, berarti di sini pernyataan posisi tadi kan berupa pembukaan ya. Berupa pembukaan itu pernyataan posisi adalah memaparkan masalah yang disampaikan oleh si orator atau oleh yang berpidato. Ini masalahnya yang mana? Kita lihat. Di sini kita lihat, hadirin sekalian, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mencerminkan kepribadian bangsa. Berarti di sini si orator itu adalah membahas tentang betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ini adalah bagian dari struktur pidato pernyataan posisi. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Lalu tahap argumen. Nah, ini tahap argumen. Bahasa Indonesia juga
juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa yang bertemu baik suku, budaya, dan adat istiadat dan agama. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai warga negara yang mewarisi segala perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa. Kira-kira mana yang menjadi argumennya, alasan kuat yang tadi pidato disampaikan oleh teman kamu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang mana? Apa? Yang mana? Yang mana sih? Fungsi utama sebagai bahasa ya pemersatu bangsa itu adalah dari segi argumen penguat. Atau ada lagi? Ya, di sini ada kata oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Itu adalah penguat. Ya, itu adalah dari segi argumen. Nah, betul di sini argumennya tidak ada tahap lemahnya, hanya ada tahap penguat. Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Lalu kita ke tahap berikutnya, pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu berupa sama adalah kata di penutup, itu kan? Berarti yang namanya penutup pernyataan posisi berupa ajakan. Mana yang kata merupakan ajakannya? Mari bersatulah negeriku. Itu yang pertama. Yang kedua mana? Ada nggak? Ada lagi nggak pernyataan posisinya? Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri pidato singkat ini, harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita. Itu adalah yang kedua. Semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan. Itu akan menambah kebanggaan berarti mengajar. Bisa dipahami? Ya. Baik. Ya, terima kasih kalian sudah bisa. Sekarang kita ke bahasanya. Kebahasannya yang pertama adalah sapaan. Tadi sudah, itu kan ya, jangan lemah. Itu gampang ya, kebahasan gampang. Juga yang kedua adalah dan yang saya sayangi teman-teman, itu juga termasuk sapaan. Ini nggak ada masalah ya kebahasannya. Lalu kebahasan yang kedua adalah kata emotif, berarti berdasarkan perasaan. Yaitu nih, yang pertama adalah mencerminkan. Mencerminkan apa artinya? Mencerminkan. Cermin apa? Apa? Mencontohkan. Berarti kita harus mencontohkan sebagai kepribadian bangsa. Itu emotif yang pertama. Yang kedua, apa? Di situ menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme. Mana kata emotifnya? Jiwa nasionalisme. Jiwa apa? Raga nasionalisme. Cinta tanah air. Berarti kata emotifnya berarti kita harus mencintai tanah air. Baik, itu di emotif. Lalu di selanjutnya adalah perujukan. Nah, ini perujukannya adalah kita lihat. Yang pertama, hal itu sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Hal itu berarti menunjukkan perujukan. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi utama. Sebagai alat komunikasi itu adalah perujukan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Baik, lanjut. Lalu yang keempat adalah kata bidang ilmu istilah, yaitu berkaitan dengan kata-kata yang ilmiah. Di sini ada dua, ada satu adalah memiliki jiwa nasionalisme. Apa nasionalisme tadi? Cinta tanah air.
terus. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa nasional yang menjadi identitas. Apa identitas? Ciri. Baik. Ya. Oke. Lalu yang kelima adalah penggunaan kosakata mengajak. Tadi sudah tahu kan? Ada kata mari. Ada yang kedua, kuatkan. Itu adalah ada. Bisa dipahami? Nah, berarti struktur ada 3, ciri kebahasaan ada 5. Baiklah, teman-teman atau anak sekalian, kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya Bapak akan berikan. LKPD-nya Bapak berikan dulu. Ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ini lembar jawabannya. Ya, lembar jawabannya. Lembar jawabannya. Ya. Jangan lupa mengerjakan, perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu. Karena kita memperhatikan video yang diamati. Kalau tadi video yang dari Siti Yusri, nah kalau sekarang videonya beda lagi. Jadi beda orang yang membacakan video. Jadi LKPD-nya pertanyaannya sama, menganalisis struktur dan menelaah ciri-ciri kebahasaan respirator persuasif, tapi dengan video yang berbeda. Baiklah, kita saksikan dulu video berikutnya. Di grup PA ya, ada videonya. Bapak cari dulu. Ini tidak bisa. Barusan tadi Bapak cek tidak bisa tampil videonya. Silakan kalian sambil buka HP, ya, sambil buka HP. Bapak share videonya di HP kalian masing-masing. Bapak share di HP masing-masing. Ya, sudah dibuka? Ya, sudah ada? Ya, suaranya agak kecilkan saja ya. Ada ya? Ada? Sudah ada kan? Ya. Misalnya silakan disaksikan. Hitungannya sudah disaksikan. Hitungannya disaksikan. Tapi Bapak, kalau kalian bingung, Bapak akan tampilkan naskah pidato dari teman kamu. Nah ini naskah pidatonya. Ini ada naskah pidatonya. Stephen Markasal, kelas 7, masa sekolah saya ini, judul Bangga Berbahasa Indonesia. Ya, silakan Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakannya selama 15 menit. Ya. Ini kan tema pernyataan politik ini kebahasaan. Yang nomor 2 kebahasaan, ya. Yang nomor 2 kebahasaan, yang nomor 1 struktur. Ya, yang nomor 1 struktur. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, yang nomor 1 tentang kebahasaan, yang nomor 2 tentang struktur. Silakan. Ini kan ada kan? Ya, silakan tinggal digunting, ditempelkan di LKPD-nya, lalu oleh kertas warna disesuaikan saja. Waktunya 15 menit, silakan. Kalau kebahasannya misalkan ditulis juga boleh, karena di situ teksnya sudah Bapak sampaikan juga di LKPD-nya ada, sebutannya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Salah satu saja nggak apa-apa. Kalau di tahap argumen terlalu panjang, boleh salah satu paragraf salah satu paragraf saja. Silakan. Ya. Gimana?
pasangan mengerjakannya ada yang struktur ya, bagus. Baik. Kelompok 2 hampir selesai, ke bahasannya strukturnya juga hampir selesai. Lalu kelompok 3 silakan yang rapi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ada masalah lagi nggak? Kelompok 4? Tidak ada. Kalau unsur strukturnya misalkan di argumen terlalu panjang, boleh salah satu saja. Tidak usah dua-duanya karena takut panjang. Ya, Bapak ini kan lagi ya. Selesai pertama 100. Ini kerjasamanya ya. Ini kerjasamanya sekali lagi Bapak ingatkan. Yang selesai pertama nilainya 100, yang kedua 90, yang ketiga 80, yang keempat 70. Ya. Boleh digunting, boleh ditulis tangan. Ya. 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 Waktu sudah berjalan 8 menit. Yang sudah selesai, acungkan pekerjaannya ke atas. Ya. Sudah selesai? Baik. Baik, kelompok sudah selesai? Kelompok 3. Ya. Baik. Kelompok 3 selesai pertama. Kelompok 2 selesai ketiga. Kelompok 4 sudah selesai? Santai saja, santai saja. Ini beban masih ada sisa buat kamu. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Berarti kelompok 4 selesai ke 4 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Majukan pertanyaannya ke atas semuanya. Semuanya ajukan ke atas pekerjaannya. Ya, ajukan ke atas. Ayo ajukan ke atas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, nilai kerjasamanya tadi yang pertama adalah kelompok 3 itu nilai 100 kerjasamanya. Lalu yang kedua adalah kelompok 1, yang ketiga kelompok 2, yang keempat adalah kelompok 4 dengan nilai 70. Baiklah, sudah selesai semuanya kan? Sekarang kita presentasi. Presentasinya, oke. Baiklah, perhatikan presentasinya. Karena yang sudah selesai pertama kelompok 3, berarti presentasinya adalah kelompok 3. Dan yang kedua presentasinya kelompok 2. Jadi kelompok 1 itu presentasinya bagian ke unsur struktur. Ya. Menang kelompok 3 bagian presentasi yang bagian struktur teks pidato persuasi. Lalu yang kelompok 1
depan. Biasa perkenalan dulu dari kelompok mana, kelompoknya siapa, namanya siapa, dan presentasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan, kita ke depan. Tiga-tiganya. Ya, tepuk tangan dulu kelompok. Kelompok dua mana kelompok dua? Perhatikan, nanti kamu tanggapi. Ya, silakan kenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ulangi lagi. Suaranya keras kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan kerja kelompok kami. Pernyataan posisi berisi alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita waktu, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir di tempat ini. So, itu pernyataan kok. Posisi Ya, kelompok dua. Betul tidak pernyataan posisinya adalah di paragraf yang coba disebutkan lagi biar kelompok dua bisa mendengarnya. alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita waktu, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang bangsa berbahasa bahasa Indonesia. Ya. Kenapa itu merupakan pernyataan posisi? Kelompok dua perhatikan dulu. Kenapa itu pernyataan posisi? Alasannya apa? Tadi pernyataan posisi apa? Mengungkapkan masalah. Masalahnya apa di situ? Yang berjudul bertema Bangsa berbahasa. Bangsa berbahasa Indonesia. Oke, kelompok dua, betul tidak? Betul. Betul. Kenapa betul? Karena betul. Ya, betul. Ya. Karena di situ yang namanya pernyataan posisi itu adalah tadi menjelaskan masalah. Masalahnya apa? Temanya apa yang dibahas judulnya? Bangsa berbahasa Indonesia. Baik, lanjut. Yang pernyataan struktur yang kedua. Saat ini bahasa Indonesia. Yang kedua strukturnya apa? Argumen silakan. Kelompok perhatikan. Saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser di kalangan anak muda. Pergeseran tersebut disebabkan oleh masuknya bahasa gaul atau bahasa slang dan bahasa asing. Bahasa gaul atau bahasa slang adalah ragam bahasa Indonesia non standar yang wajib digunakan di Jakarta pada tahun 1970, yang kemudian diganti oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Stop. Kenapa kamu memilih argumen itu? Alasannya apa? Bukti pemuatnya mana? Pemuatnya mana? Kelompok perhatikan. Yang lain perhatikan juga. Ada? Bisa dilengkapi sama isi. Bisa. Silakan. Karena itu alasan dijadikan argumen. Berarti kan di situ berarti argumennya melemah atau menguat? Melemah, karena bahasa Indonesia tersisihkan. Betul nggak? Betul. Betul. Baik, terima kasih. Ya, lanjut nomor 3 strukturnya. Penggunaan pernyataan posisi. Ya, perhatikan nomor 2. Sebagai warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak tergeserkan dan hilang oleh zaman. Kita boleh menanggama
Tapi kita tetap menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Itu struktur apa? Penguatan, pernyataan posisi. Yang mana menjadi penguatan posisinya, pernyataan posisinya? Kata mana? Kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Kelompok berapa betul? Kenapa betul? Karena ada kata pernyataan posisi apa tadi? Kata ajak, mari kita. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi punya kelompok 3 betul semua? Betul. Terima kasih kelompok 3, silakan. Terima kasih, mungkin itu saja yang mau kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 1 presentasi dari sisi bahasanya. Waktunya 5 menit, silakan. Kelompok 4 siap-siap untuk menanggapi. 1 kalimat saja ya. Jadi setiap unsur kebahasaan unsur berubahnya 1 saja. Biar tepat waktunya tidak mencukupi. Silakan perkenalan dulu sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Boleh. akan mempresentasikan Jadi kebahasaan jadi kebahasaan dari teks pidato. yang pertama. Yang pertama, penggunaan pernyataan langsung atau kata sapaan anak muda, yaitu yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Bapak Ibu Stop dulu. Kelompok 4. Betul nggak pernyataan kalimat sapaan? Betul. Ada kata apa di situ? yang terhormat. Yang terhormat itu adalah kata sapaan. Betul. Betul? Betul. Baik, lanjut. Yang kedua. Kebahasannya apa? Penggunaan kata kerja emotif. Kata kerja emotif. Kelompok 4 perhatikan. Saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser di kalangan anak muda. Kalimat emotifnya mana? Tergeser. Tergeser. Tergeser itu maknanya apa? Tersingkirkan. Tersingkirkan. Betul? Itu emotif? Iya. Baik, lanjut. Yang nomor 3. Penggunaan kata perujukan. Rujukan, ya silakan. Seperti yang tertuang dalam hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan. Perujukannya mana? Seperti yang tertuang. Seperti yang tertuang. Betul apa Pak? Kenapa seperti tertuang itu perujukan? Tertuang artinya apa? Tertuang, tertuang. Tertulis. Makanya tertulis berarti terbukti. Gitu ya. Oke, lanjut yang selanjutnya. Penggunaan kosakata bidang ilmu istilah seperti yang tertuang dalam hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kata istilahnya mana? Kongres. Kongres. Arti kongres apa? Kalian tahu arti kongres? Betul nggak? Kongres itu kata istilah. Betul. Artinya apa kongres? Seperti rapat yang besar itu kongres. Itu kan ya, rapat yang besar seperti musyawarah itu kongres. Tapi kongres itu melibatkan semua suku bangsa. Jadi nasional itu kongres. Memecahkan masalah dalam suatu masalah yang besar. Lanjut. Penggunaan kosakata yang bersifat mengajak. Sebagai warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita harus menjaga dan melestarikannya. Kata mengajaknya mana? Kita harus menjaga dan melestarikannya. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Betul? Mana kata ajakannya? Kita harus menjaga. Betul? Baik. Betul semua punya kelompok 1? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lagi tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih.
Tiga. Empat. Empat setengah. Ya, lima. Oke, terima kasih. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Ya, sebelum kita evaluasi, pegangkan dulu tubuh kalian. Angkat tangannya ke atas. Angkat ini sambil jinjit ke atas, ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke depan, ke belakang. Selesai. Ya, terima kasih. Sekarang, baiklah, kita sekarang evaluasi pembelajaran hari ini. Materi hari ini kita belajar tentang struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Ada yang tahu tidak struktur kebahasaan pidato persuasif? Bukan bagian. Kalau bagian ada pembuka, ada isi penutup. Struktur yang tadi kita bahas. Silakan. Struktur teks pidato persuasif ada tiga, yaitu pernyataan posisi yaitu pendapat terhadap masalah yang disampaikan penulis atau orator pidato. Yang kedua, tahap argumen yaitu alasan kuat atau lemah terhadap masalah yang dibahas. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi atau ajakan yaitu dorongan atau ajakan untuk mengajak sesuatu terhadap materi yang dibahas. Baik, terima kasih. Berarti ada tiga struktur, ya. Sekarang ciri kebahasaan. Ada yang tahu? Ciri kebahasaan ada berapa? Ada 5. Satu rasa apa? Penggunaan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua. Pernyataan langsung atau kata sapaan. Yang kedua, Siti Yusi, penggunaan kata kerja motif. Yang ketiga, Sofi, Penggunaan kata penunjukan. penggunaan kata penunjukan. Yang keempat, Randy, Penggunaan kata tidak umum. penggunaan kosakata di dalam. Yang kelima, Rizky, Penggunaan kosakata yang bersifat mengajak. ya kosakata yang bersifat mengajak. Jadi ada 5. Oh, jangan lu. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi semoga pembelajaran ini bermanfaat. Dan sekarang kita simpulkan. Ya, oleh salah seorang. Silakan Siti Yusi simpulkan oleh kamu pembelajaran hari ini, materi apa yang dibahas, apa saja. Silakan berdiri. Silakan. Yang dibahas tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang digunakan untuk menyampaikan saran, ajakan, atau rujukan kepada masyarakat untuk menyetujui atau mengubah pandangan sesuai gagasan yang disampaikan dan melakukan tindakan secara sukarela. Strukturnya. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi yaitu pendapat terhadap masalah yang disampaikan oleh penulis atau orator pidato. Yang kedua adalah tahapan argumen, yaitu alasan kuat atau lemah terhadap masalah yang dibahas. Dan yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi atau ajakan, yaitu dorongan atau ajakan untuk melakukan sesuatu terhadap materi yang dibahas. Ya, terima kasih Siti Yusi. Sekarang ciri kebahasaannya kita simpan lagi oleh salah seorang. Coba rasa ciri kebahasaannya berapa? Silakan berdiri. Ciri kebahasaannya ada 5. Ya, silakan. 1. Ciri kebahasaan, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ciri kebahasaan? Sofi, ciri kebahasaannya apa saja? Tadi kan udah pulang. 1, ya. 1.
bersifat mengajar. Baik, terima kasih. Ya, berarti kalian sudah memahami apa yang disampaikan oleh pembelajaran hari ini. Menyenangkankah tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik, terima kasih kalau menyenangkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi cukup sekian pembelajaran ini karena kalian sudah belajar dengan begitu baik, dengan menyenangkan dan kerjasama dengan cukup baik antar kelompok, sudah bekerja dengan baik dan menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Untuk itu kita berdoa, silakan berdoanya dikeraskan suaranya, silakan dipimpin oleh KM. Silakan Satrio. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Ya, jangan lupa kalian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan karena masih dalam pandemi COVID-19. Sekian dari Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.